Pemirsa, selamat datang pada program On Target. Dan pada kali ini kita akan membahas dalam buku Korintus dengan tema menjadi ciptaan baru, a new creation. Pemirsa, seringkali kita mendengar kata-kata dari orang-orang yang berkata, kok udah bertahun-tahun jadi Kristen, tetap gua gak ada perubahan ya. Kok udah bertahun-tahun juga berdoa ke gereja, menjadi seorang Kristen yang cukup baik, tapi gak ada perubahan pada tabiat dan kelakuan. Dan kemudian kita juga seringkali mendengar, juga melihat dan membaca peristiwa-peristiwa di mana orang-orang besar dalam gereja-gereja tertentu juga mengalami problem ataupun masalah yang besar. Bahkan gembala-gembala pada gereja-gereja yang besar juga mengalami kejatuhan, baik dari sudut moral ataupun keuangan. Ada banyak skandal terjadi. Lalu kita bertanya, apa yang terjadi pada mereka? Mana karakteristik sebagai orang Kristen? Kok jadi Kristen gak ada bedanya dengan orang-orang duniawi? Dan Paulus memberikan jawaban kepada kita dengan satu tema, dengan memberikan beberapa karakteristik yang terkait dengannya. Dia berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pemirsa, Paulus mengatakan, siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama itu apa? Yang lama adalah kodrat manusia berdosa, sinful nature. Sedangkan manusia baru adalah kodrat manusia ilahi atau divine nature. Ketika Paulus memberikan guidance ini, maka perlu sekali bagi kita untuk menelaah dari konteksnya. Konteks itu bisa diambil dari bukunya. Dan buku itu juga bisa diambil dari perjanjian lama atau perjanjian baru. Supaya kita benar-benar mengerti apa yang dimaksud oleh Paulus dengan siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kita harus tahu dalam konteks apa Paulus memberikan bahasan ataupun penjelasan, uraian ataupun satu penegasan tentang menjadi manusia baru. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam konteks adalah bahwa setiap manusia pada akhirnya harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk apa yang diperbuatnya, baik ataupun jahat. Itu dalam konteks itu Paulus mengatakan, karena setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus, maka orang tersebut siapapun harus menjadi ciptaan yang baru. Ketika menjadi ciptaan yang baru, maka setiap orang pada gilirannya ketika dia harus menghadap tahta pengadilan Kristus, dia akan siap. Nah, kenapa Paulus juga mengatakan kepada orang-orang Korintus? Saudara, orang-orang Korintus pada dasarnya adalah orang-orang Kristen yang sangat duniawi. Orang-orang Kristen di Korintus ini digambarkan masih banyak perselisihan, masih banyak iri hati, masih banyak percabulan,
masih banyak penipuan, masih banyak penyembahan berhala. Malah Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, kamu jemaat-jemaat Korintus melakukan percabulan yang sedemikian rupa, bahkan tidak terjadi pada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka lecutan daripada Paulus, peringatan daripada Paulus kepada kita yang hidup di era sekarang masih sangat relevan supaya Anda dan saya menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Paulus memberikan karakteristik, salah satu yang menonjol di ayat 12 dalam 2 Korintus 5 ayat 1 pasal penuh dikatakan, orang yang menjadi ciptaan baru tidak tidak bermegah atas hal-hal yang lahiriah, tapi bermegah atas hal-hal yang spiritual ataupun batinia. Nah, perhatikan baik-baik. Kristus senantiasa mengajarkan kepada kita bukan hal-hal yang lahiriah. Khotbahnya Tuhan Yesus menegaskan cari kekayaan surgawi dan bukan duniawi. Jangan cari harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan merusakannya. Pencuri akan membongkar serta mencurinya. Carilah harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusakannya. Pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Juga dia berkata juga kepada murid-muridnya, jangan menyembah Mamon dan Allah. Pemirsa, Tuhan tidak pernah menitik beratkan kepada perkara-perkara lahiriah atau jasmania ataupun physical blessing. Tetapi tekanan kepada kita semua dari ajaran Kristus adalah senantiasa menekankan kepada hal-hal batinia, hal-hal spiritual, hal-hal rohani. Karena hal-hal inilah yang akan dibawa oleh kita di dalam kekekalan. Mari pemirsa yang budiman, kita ikutin apa yang menjadi teladan Kristus. Paulus mengatakan, siapa yang di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tercermin daripada bagaimana kita orang-orang yang beriman kepada Yesus mengejar kepada perkara-perkara batinia, rohania, dan bukan kepada perkara-perkara jasmania ataupun hal-hal fisik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada program On Target berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.